Insyaallah semoga Allah memberikan kesembuhan bagi yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan kita untuk kemudian bisa terapi ibadah ya. Tadi namanya terapi ibadah. Ya, berterapi dengan ibadah-ibadah yang kemudian kita kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dan menerima sedekah-sedekah dan infak yang sudah dikeluarkan ya Allah, dan mendapatkan pengganti yang lebih baik dan berkah ya Allah. Semoga Engkau lindungi keluarganya dari segala keburukan, dan anak keturunannya Engkau jadikan sebagai anak yang soleh dan solehah ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur atas banyak nikmat yang Allah limpahkan sehingga pada petang hari ini, malam hari ini, kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang terbaik, di majelis yang dimuliakan. Dan tadi telah diawali dengan berbuka puasa sunnah bersama. Semoga amal ibadah termasuk dari puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi yang bersedekah, baik makan minum untuk berbuka puasa dan untuk konsumsi pengajian, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganti dengan ganti yang lebih baik. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kami sampaikan tentang keutamaan dari surah Al-Baqarah, dan bahkan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu itu mereka rutin membaca surah Al-Baqarah, dan bahkan ada yang bisa menyelesaikan dalam satu malam. Ya, Al-Baqarah 2,5 juz ya, 2,5 juz. Jadi sudah masuk ke juz ke-3, tapi juz 3 itu kan ada Ali Imran juga. 2,5 juz kurang lebih kalau dibaca ya, kalau anak-anak santri, teman-teman di pondok, ya 2 jam selesai lah ya, 2 jam selesai atau 2,5 jam ya. Tapi kalau saya membaca 2 jam selesai. Tapi kalau maksudnya itu sekali duduk ya, sekali duduk, tidak disambi opo-opo gitu ya, sekali duduk fokus membaca, tidak disambi, dan temponya agak cepat, itu 2 jam selesai insyaallah. Tapi kalau masih disambi ini dan itu, kemudian ngeluk, geger ya, selonjor ya, lendetan ya, dan disambi yang lain-lain, maka ya 3 jam lah ya, 2,5 sampai 3 jam.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW selalu memprioritaskan, selalu mengutamakan orang-orang yang membaca dan bahkan menghafalkan surah Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah ini puncaknya Al-Quran. Juz yang paling banyak, ayat yang paling banyak, 286 ayat. Sudah dicoba belum baca Al-Baqarah? Sudah? Sekali duduk? Alhamdulillah. Ngaji ya dipraktekin ya toh. Ya, soal selesai atau enggak itu urusan kedua, tapi yang penting dimulai. Yang penting dimulai. Soal selesai hari itu atau enggak, atau misalkan selesai 2 hari, atau semisalkan selesai 3 hari, itu enggak jadi masalah. Tapi yang penting ilmu itu dipraktekkan. Yang penting ilmu itu dipraktekkan. Makanya kita doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kemudian dipraktekkan. Makanya kemarin kami sampaikan, orang-orang soleh terdahulu itu minimal mereka baca 1 hari 10 juz. Jadi kita pasang target, saya harus bisa baca Quran sehari 10 juz. Itu target tertingginya itu. Karena Rasulullah ketika ada yang menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran dalam sehari, Rasulullah tidak boleh, nggak seneng. Jangan sehari, 3 hari aja. Ya kan gitu ya. Kalau ada yang hatam 30 juz dalam waktu 1 hari, itu sesuatu yang tidak disukai Rasulullah. Janganlah. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan 3 hari saja. Jadi 1 hari 10 juz. Sehingga kebiasaan orang-orang soleh terdahulu itu membaca Quran 1 hari 10 juz. Lah ini pasang target tertingginya. 1 hari saya harus bisa 10 juz. Artinya kalau sekarang kita masih baca Qurannya 1 juz, jangan berpuas diri. Jangan merasa itu sesuatu yang istimewa atau spesial. Belum. Dari waktu 24 jam baru 1 jam kita baca Quran. Ya toh? 1 juz itu kurang lebih kan 1 jam ya. 24 jam loh Allah berikan. 1 jam untuk kemudian membaca Al-Quran. Atau bahkan ada yang kurang dari 1 jam. Padahal termasuk amal yang paling dicintai Allah adalah membaca Al-Quran. Yang sehingga kemudian harus ditingkatkan. Oh, saya masih 1 juz ini. Yuk, gimana caranya saya atur waktu supaya bisa membaca 1 hari 2 juz. Kan dari 1 juz ya, kedua. Nanti yang kedua, ketiga, keempat, gitu terus ditingkatkan. Begitu 1 hari sudah bisa membaca 10 juz, stop. Itu sudah maksimal. Tinggal dirutinkan 10 juz. Nanti pasang reward and punishment dalam diri kita. Ini masalahnya, kita ini tidak pernah reward and punishment kepada diri sendiri. Betul ya? Kalau kita punya perusahaan ini, pegawai atau karyawan melakukan kesalahan, maka di situ ada punishment. Pegawai karyawan melakukan prestasi, maka ada reward di situ, ada penghargaan. Cuman masalahnya diri kita ini. Diri kita ini kalau buat salah, apa punishmentnya buat diri kita? Apa ukubahnya bagi kita? Apa hukuman yang kita berikan untuk diri kita? Yang jadi masalah di situ, kita suka memberikan penghargaan dan hukuman bagi orang lain, tetapi kita hampir tidak pernah memberikan hukuman untuk diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan atau tidak mencapai pada targetnya. Kalau pegawai karyawan tidak capai target, pimpinannya marah-marah. Ya. Tapi ketika pimpinannya tidak mencapai target, apa hukuman untuk dirinya sendiri? Reward and punishment untuk diri kita sendiri itu penting, Pak. Contoh, kami ada, Pak, satu komunitas. Bagi siapa yang tidak bangun sholat subuh, jamaah sholat subuh, hukumannya push up.
Bukan di pondok nih, bukan di pondok. Tapi kami ada komunitas. Siapa yang tidak sholat subuh jamaah, maka hukumannya push up. Itu tujuannya apa, Pak? Kami ingin melatih setiap diri kita ini menghukumi diri kita ketika kita buat salah. Akhirnya betul, Pak, dan teman-teman itu jujur kok. Jadi mereka itu akhirnya apa, Pak? Bahkan ada yang sampai dijadikan story, Pak. Aduh, hari ini saya telat bangun ini, yang sehingga nggak bisa subuh jamaah, subuhnya kesiangan. Ini hukumannya harus push up, Pak. Coba, ada nggak di antara kita ini yang telat bangun sholat subuh dan kita menghukum diri kita sendiri push up? Ayo, ada enggak? Waduh, aku dinaiki telat iki ra subuhan jamaah, subuhanku nang omah. Hukum dirimu sendiri. Apa? Boleh push up, boleh lari, boleh ngasih makan orang miskin. Hukum dirimu sendiri. Hukum dirimu sendiri. Kalau hari ini saya tidak target baca Quran Al-Baqarah misalnya, hukum dirimu sendiri. Apa hukumannya? Jadi ini kebiasaan, Pak, supaya jadi kebiasaan. Kalau kita mencapai target, maka kita reward diri sendiri, penghargaan diri sendiri. Apa terserah. Tapi kalau kita tidak mencapai target, maka hukum diri sendiri. Supaya kita ini nggak enak-enakan gitu. Supaya kemudian terhadap akhirat itu kita serius gitu ya. Terhadap surga itu kita bersungguh-sungguh, memang tenangan, Pak. Wong kita terlambat sekolah saja dihukum kita ridho kok. Kita nggak ngerjain PR ya, kita dihukum saja kita ridho kok. Yang kita kerjakan itu apa? Nggak sholat jamaah, kita telat sholat, bangunnya kesiangan, baca Qur'annya nggak sesuai target. Ayolah, hukum dirimu sendiri. Nah, gitu ya santri ya. Supaya kita ini termotivasi untuk selalu mencapai target yang kemudian kita pasang di situ. Kalau kaitannya dengan bacaan Quran, maka targetnya adalah 1 hari 10 juz. Ini target tertingginya. Kalau belum 10 juz, maka masih harus perlu semangat, motivasi, dorongan. Kita rencanakan, kita siapkan plan waktunya dengan baik supaya bisa nyampe bertahap 10 juz. Nah, terkadang kita ini nggak punya plan, Pak. Saya nanti ini harus baca Qur'annya jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian, supaya nanti 1 hari saya bisa menyelesaikan Al-Baqarah dan membaca juz yang lain. Terkadang yang sering kita plan apa? Pekerjaan dunia. Betul ya? Harus ngerjain ini, nanti saya harus ke sana, nanti harus begini, nanti pemasukannya harus sekian, omsetnya harus sekian, untungnya sekian, dan sebagainya. Kalau plan untuk ibadah gimana? Oh, jam sekian saya harus sholat duha, nanti saya harus baca Quran jam sekian, nanti dapatnya berapa juz. Coba di plan. Bukan hanya urusan dunia dan pekerjaan yang kita plan, tapi urusan akhirat dan surga kita juga perlu planning, perlu perencanaan. Nah, kaitannya dengan surah Al-Baqarah juga demikian. Bagi yang sudah praktek menyelesaikan surah Al-Baqarah, saya ucapkan selamat. Berarti panjenengan yang diberikan kemudahan Allah. Betapa banyak orang yang tidak mampu dan bahkan mereka merasa pesimis dulu. Belum dicoba tapi sudah mengatakan tidak bisa. Tapi ternyata bagi orang yang mau mencoba, Allah mudahkan untuk bisa menyelesaikan. Jadi masalahnya dia apa? Masalahnya bukan tidak bisa ya. Masalahnya bukan bisa dan tidak bisa. Tapi masalahnya ada di niat, tekad. Ternyata ada orang yang punya niat, punya tekad, Allah mudahkan selesai kok. Itu janji keberkahan di surah Al-Baqarah. Tapi bagi orang yang nggak punya niat, nggak punya tekad, sampai mati wallahi tidak mungkin bisa. Nggak punya niat, nggak punya tekad, menganggap tidak penting yang namanya Al-Quran.
merasa tidak membutuhkan keutamaan dari surah Al-Baqarah. Padahal nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai apa? Syafi'an, pembela, penolong atas izin Allah. Yang jadi pertanyaan, surat apa yang pertama kali menolong kita? Az-Zahrawain, dua cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi kalau panjenengan pengen nanti ditolong sama Quran, dibela sama Quran pada hari kiamat, sesiapa yang rutin dan bahkan menghafalkan surah Al-Baqarah, dia yang pertama kali akan ditolong. Dia yang pertama kali akan dibela. Oleh siapa? Az-Zahrawain, dua surat yang bercahaya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, yang kedua adalah surah Ali Imran. Makanya kemarin kami sampaikan keutamaan Al-Baqarah apa? Akhdaha barokah. Yang pertama memberikan keberkahan. Wala tastati'uhal batalah. Tukang sihir sekuat apapun tidak akan mampu menembus. Termasuk ain, ya. Syaitan tidak akan mampu bisa menembus orang yang menetapi rutin membaca surah Al-Baqarah. Dan bahkan rumah yang dibacakan Al-Baqarah, setan yang ada di dalam akan keluar, setan yang ada di luar tidak akan mampu untuk masuk, dan tukang sihir tidak akan mampu untuk melemparkan sihirnya. Jamaah, ain itu bahaya sekali loh ya. Karena tidak ada sesuatu yang nanti kata Rasulullah pada akhir zaman nanti banyak dari umatku mati gara-gara ain, meninggal gara-gara ain. Jadi ain ini nanti insya Allah di waktu lain khusus kita akan bahas. Ada yang namanya ain, ada yang namanya nafas, ada yang namanya hasad. Ya, saya kasih contoh ini Pak. Kalau ain itu bukan orang benci Pak. Ain itu kita mengagumi sesuatu. Sesuatu itu bisa apapun ya. Bisa manusia, bisa benda, bisa barang, bisa rumah, bisa mobil, bisa motor, atau bisa apapun, handphone dan sebagainya. Jadi ain itu kita memandang sesuatu dan kita mengagumi sesuatu sampai kemudian kita memuji sesuatu itu tapi tanpa menyebut asma Allah. Itu ain Pak. Dulu ada sahabat kan, kamar mandi dulu beda ya sama kamar mandi sekarang. Kamar mandi desa-desa dulu itu kan separuh badan kelihatan, yang ketutupan cuman bagian dada bawah ketutupan toh ya. Itu pun pintunya bukan pintu ini ya, korden Pak. Pintunya pakai kain ya. Akhirnya kemudian dilihat ada sahabat yang mengagumi warna kulitnya. Wah, wong Arab kulitnya putih ya. Wah, ya. Ini Pak. Ini atasnya sahabat Pak ya. Atasnya sahabat Pak ini Pak. Begitu dia melihat, memuji, mengagumi, kemudian memuji tanpa menyebut nama Allah, apa yang terjadi? Itu sahabat yang lagi mandi tadi langsung jatuh Pak. Itu namanya ain. Keburukan ya, panah syaitan dari mana? Dari pujian atas kekaguman terhadap sesuatu tapi tanpa menyebut asma Allah, tanpa menyebut nama Allah. Jadi kalau lihat sesuatu itu biasakan kalau kita ini mengagumi atau takjub terhadap sesuatu, ucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah. Makanya kenapa di bagian mobil belakang itu banyak yang ditulisi Masya Allah, tabarakallah. Itu biasanya mobilnya yang bagus-bagus Pak. Nek Kijang 95 ya. Biasanya yang ditulisi gitu mobil bagus-bagus Pak ya. Pajero, Fortuner kan gitu ya. Nek kayak mobil awe Dewi 9 ya, Kijang 95 ya aman dah ya. Ya. Itu kaca belakang ditulisi Masya Allah, tabarakallah.
Jadi pujian yang kemudian kita mendoakan keberkahan, maka itu tidak akan muncul ain, tidak akan terlempar ain. Itu namanya ain, Pak. Ada yang kedua, nafas. Apa itu nafas? Kita mengagumi diri sendiri. Contoh, Pak, kita beli HP iPhone. Kenapa kok iPhone? Sebab kameranya bagus kan itu ya. Kemudian dia selfie, cekrik. Yang dia lihat kamera di iPhone-nya, kan itu ya. Kemudian, ya Allah, kok aku ganteng biang ini ya. Ya Allah, kok aku ayu nih, wah ya Allah, sak PIP aku dhewe sing ayu gitu. Lah, ketika dia mengagumi diri sendiri, memuji diri sendiri tanpa tadi ya, mengucapkan keberkahan tanpa menyebut asma Allah, maka nafas langsung, Pak, bisa jadi nanti muncul jerawat, bisa jadi nanti dia demam, bisa jadi dia akan sakit mendadak, Pak. Karena apa? Nafas, kekaguman terhadap diri sendiri tanpa menyebut. Artinya kan, Masya Allah, tabarakallah, aku hayunir. Waduh, Masya Allah. Loh, kalau yang memuji bukan diri kita, terus siapa? Kan itu ya. Bismillah. Nah, kalau hasad itu pandangan, tapi pandangan kedengkian, Pak, ya. Pandangan kedengkian. Jadi ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, terus kemudian kita lihat, tapi lihatnya dengan penuh kedengkian, kebencian. Nah, maka itu namanya hasad. Itu bisa, Pak, jadi penyakit, Pak. Bahkan Rasulullah katakan nanti banyak orang mati di akhir zaman karena ain. Hati-hati. Betul sekali. Orang kan zaman sekarang suka pamer ya. Apapun dipamerin di story, apapun dipamerin di media sosial. Orang sekarang entah laki entah perempuan pengennya eksis. Ya. Akhirnya apa? Tapi dalilnya apa? Dalilnya menunjukkan nikmat Allah. Ya kan ya? Menunjukkan nikmat Allah. Menunjukkan nikmat Allahnya ini, it's okay lah. Tidak apa-apa. Yang jadi masalah, kita itu tidak bisa mengatur pandangan orang, betul ya? Kita tidak bisa mengatur mulut orang, betul ya? Ketika kita menunjukkan kenikmatan Allah, kita niatkan untuk menunjukkan nikmat Allah, rasa bersyukur, tapi ketika orang lain ngelihat, apakah orang yang lihat ini semuanya hatinya bersih? Kan enggak, Pak. Ada orang yang lihat seneng, alhamdulillah, tabarakallah. Tapi ada orang juga yang lihatnya nek. Ya. Bayangkan, Pak, ada orang yang upload foto anaknya dilihat sama orang yang mandul. Rasanya gimana, Pak? Ya, ada orang yang upload foto anaknya yang baru lahir dilihat sama orang yang puluhan tahun nikah tetapi belum punya keturunan. Itu di hati kan rasanya agak gimana gitu ya, Pak ya. Pamer makan di resto dilihat sama orang miskin, itu rasanya nggak enak, Pak. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu kemudian bisa menjadi peringatan atau wanti-wanti bagi diri kita. Dan makanya kemudian kita sering-sering dzikir pagi, dzikir petang, rutin, plus diantaranya adalah banyak membaca Al-Quran dan utamanya surah Al-Baqarah. Kalau Dr. Agus Rahmadi, ya, biomed ya, beliau mengatakan bagi yang sakit dan pengen terapi dengan Al-Quran, minimal 1 hari 2 juz. Minimal 1 hari 2 juz. Kalau Al-Baqarah lebih ya, 2,5 juz. Itu kata dokter, Pak, bukan saya nih ya, kata dokter. Kenapa? Karena beliau sudah mempraktekkan di Indonesia ini, jamaah,
sudah ada beberapa klinik, sudah ada beberapa rumah sakit yang memfasilitasi yang namanya terapi Quran atau ruqyah syar'iyah. Sudah ada, Pak. Makanya ini sedang digodok di salah satunya MUI Pusat, Pak. Para ustadz ini berusaha untuk supaya ruqyah syar'iyah ini menjadi divisi yang kemudian menjadi perhatian dari Majelis Ulama Indonesia. Sebab nanti ada kaitannya dengan apa? Pengobatan atau penyembuhan. Dengan apa? Terapi suara. Terapi suara. Lah, tentunya suara yang paling bagus, suara yang paling mulia adalah Al-Quran, bacaan Al-Quran. Dan itu sudah diteliti, Pak. Sel, kemudian apa? Bakteri, ya. Itu ketika dibacakan Quran, mereka tunduk, Pak. Diam dan tidak berkembang. Dan sudah 2 kali ini, Pak. Sudah 2 kali ini saya nangani pasien kanker dengan terapi Al-Quran. Terapi medisnya tetap, tapi kemudian kita support dengan terapi Al-Quran. Jadi datang ke rumah, langsung saya bacakan Al-Baqarah full. Kemudian nanti terus kita pantau supaya kemudian pasien tersebut juga setiap hari membaca Al-Quran minimal 2 juz. Alhamdulillah, leukemia, kanker darah sembuh. Terapinya apa? Ruqyah syar'iyah. Terapinya apa? Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti harapannya ke depan rumah sakit Islam atau klinik-klinik Islam itu harapannya ada, kalau bekam kan sudah ada, Pak, ya. Kalau bekam itu di beberapa rumah sakit atau di beberapa klinik itu kalau bekam sudah ada, al-hijamah itu sudah ada. Tapi kalau ruqyah syar'iyah ini yang masih sangat kurang sekali. Maka yang punya klinik, yang punya rumah sakit Islam, maka di situ nanti diupayakan melalui termasuk diantaranya Majelis Ulama Indonesia, ya, pusat, nanti ada yang namanya pelayanan ruqyah syar'iyah. Karena memang yang masuk ke rumah sakit, yang sakit itu bukan hanya murni medis, Pak. Mungkin yang ain pun juga ada di situ. Karena ain itu juga mempengaruhi penyakit fisik. Orang yang kena sihir pun datang ke rumah sakit, Pak. Karena sudah mempengaruhi fisiknya. Tapi ketika dicek kondisinya kok baik-baik saja, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya kalau saya setiap kali ruqyah itu saya lihat ceknya dulu, Pak. Saya lihat ronsennya, saya lihat scannya, saya lihat medisnya, rekam medisnya, Pak. Saya lihat dulu kondisinya bagaimana. Ada yang baik, ya, tidak ada masalah, normal, ya, dan sebagainya. Tapi kok ibu ini sakit, Pak. Pasien ini sakit, begitu kemudian kami ruqyah, luar biasa reaksinya. Berarti ini penyakitnya bukan murni medis, tetapi ada campur tangan jin atau syaitan di situ, atau bahkan kena sihir atau kena ain, yang hanya bisa sembuh dengan ruqyah syar'iyah yang kemudian didukung oleh medis. Kalau dia penyakit medis, utamanya medis, didukung oleh terapi Quran atau ruqyah syar'iyah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami sampaikan itu? Zaman sekarang ini, akhir-akhir ini rumah sakit full, Pak. Ya, di mana-mana rumah sakit full, termasuk IGD juga full. Banyak orang sakit ini, ya. Ini sakit, ya, sakit hati, ya, santri, ya. Maka yang pertama, terapinya Al-Quran untuk membantu proses
percepatan penyembuhan. Saya kemarin sakit gigi Pak, sampai kepala saya itu pusing separuh Pak. Sakit gigi sampai kepala saya ini pusing separuh. Bagi apalagi peruqyah seperti saya, praktisi ruqyah, ya meruqyah diri sendiri Pak. Kami pegang, kami bacakan Al-Quran, kemudian ayat-ayat ruqyah, doa-doa kesembuhan dan sebagainya. Tapi intinya dengan penuh keimanan dan keyakinan. Kemudian kita doa, Bismillah ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Sembuh Pak, Masya Allah. Padahal yang namanya sakit gigi itu kan nggak nyaman banget ya. Ibu-ibu sakit gigi sama sakit hati, sakit mana Bu? Gini Pak, di surah Asyura ayat ke-30 ya, di surah Asyura ayat ke-30-nya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah termasuk dari dosa itu salah perbuatan kita sendiri Pak. Maksudnya salah perbuatan kita ini belum tentu dosa loh Pak ya. Pola makan yang nggak baik, pola hidup yang nggak baik, itu kan juga termasuk kesalahan toh Pak. Tapi juga bisa jadi karena dosa kita, durhaka sama orang tua, sama pasangan ya, sama ada masalah sama keluarga atau pola pikir. Tapi intinya musibah termasuk sakit itu sebetulnya karena akibat dari perbuatan kita sendiri. Nah, nanti di ayat ke-80 Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat ke-80, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau kita ini sakit, yang nyembuhin siapa? Allah. Tapi terkadang ketika kita sakit itu langsung ingatnya ke dokter Pak. Ketika kita sakit itu kita ingatnya ke obat, bukan ke Quran yang Allah sudah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Biasanya ketika kita sakit langsung ingat dokter, ingat obat, ingat Allahnya nanti kalau sudah stadium 4. Ingat Allahnya nanti kalau penyakitnya divonis gak bisa sembuh, harus minum obat seumur hidupnya. Ingat Allahnya nanti kalau divonis dokter 3 bulan lagi kamu mati. Barulah kemudian ingat Allah. Padahal Allah sudah katakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau kita ini sakit, kalau aku sakit, apapun penyakitmu, yang menyembuhkan siapa? Allah. Bukan dokter, bukan obat, Pak. Allah. Maka untuk mempercepat penyembuhan penyakit itu kalau kita sakit ingat ya Allah dulu. Ya Allah, kalau ada dosa, kalau ada kesalahan yang belum saya tobati, yang kemudian mengakibatkan sakit ini ya Allah, maka sakit ini merupakan teguran darimu ya Allah, hukuman darimu ya Allah, maka ya Allah maafkan kesalahan-kesalahanku, ampuni dosa-dosaku. Kemudian pegang bagian yang sakit, bacakan ayat-ayat ruqyah, minimal Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah 1-5, kemudian ayat kursi ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, ayat kursi 2 ayat, setelah ayat kursi 3 ayat terakhir, kemudian trikul ya. Kemudian ucapkan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Itu kita sedang minta sama Allah kesembuhan. Kemudian bismillah 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, dibuang bismillahi Allahu akbar. Itu kalau sakit pertama kali yang harus kita ingat siapa? Allah. Sebab yang nyembuhin Allah. Kalau kita langsung ingat doanya ke Allah, Allah nanti akan kasih apa? Allah akan kasih solusi. Allah akan tunjukkan kepada tabib atau kepada obat atau kepada herbal, kan gitu ya. Pernah tahu ya, kita sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya kita ketemu sama terapis atau kita ketemu sama tabib,
Atau kita ketemu sama teman, kemudian apa? Direkomendasi obat. Saya teringat Pak, ketika COVID, mohon maaf ya, saya dulu kan kena COVID Pak, ya, jangan kena COVID dah ya. Saya dulu kena COVID Pak. Begitu kena COVID, saya itu ketemu sama teman Pak. Dia bilang gini, Ustadz kena COVID ya? Iya. Mau ndak? Saya belikan obat, tapi obat ini impor. Tapi saya sudah coba obat ini Tokcer Ustaz. Ya maulah. Kemudian saya dikasih obat, katanya sih dari Cina Pak, tapi wallahu alam. Ya katanya dari Cina, karena saya harus nunggu beberapa hari Pak. Saya nunggu beberapa hari, kemudian saya konsumsi itu. Dan Masya Allah Pak, reaksinya luar biasa. Jadi COVID kemarin itu cepat banget sembuhnya Pak. Jadi terkadang seperti itu ya, kita ditunjukkan pada terapis ya. Contoh, bapak saya itu sakit, apa itu Pak namanya? Sakit fistula, sakit fistula. Kemudian sampai nggak bisa jalan, sakit gitu. Jadi wasir ambeien tapi yang sudah parah gitu Pak. Masya Allah qadarullah Pak. Saya dipertemukan sama salah satu master herbal. Salah satu master herbal. Saya sampaikan di sini ya, Master Puji. Master Puji itu yang sudah merajak ribuan herbal, Pak. Penulis buku holistik dari jilid 1 sampai jilid 5 atau jilid 6. Waktu itu beliau masih tinggalnya di Klaten. Karena sekarang istrinya ada yang di luar kota. Nah, kemudian saya diperkenalkan, kemudian sampailah saya kepada beliau langsung, kemudian beliau mengirim utusannya untuk ngecek bapak saya. Begitu dicek, ya Allah, simple Pak, dikasih ramuan herbal yang harganya sangat murah sekali, tapi begitu dikonsumsi, Allahu Akbar, efeknya cepat sekali Pak. Jadi terkadang kan gitu ya, yang penting kita Allah dulu kan gitu ya, nanti Allah akan berikan petunjuk itu lewat siapa saja yang Allah kehendaki untuk kemudian mempercepat pengobatan kesembuhan dari sakit kita. Tapi yang penting Allah dulu, sebab penyembuhannya ada di Allah ini. Kita mau dokter spesialis apapun, minum obat apapun, herbal apapun, kalau Allah nggak menghendaki ya enggak. Yang sehingga kemudian wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit maka Allah yang menyembuhkan. Kemudian diterapi dengan setelah ingat Allah, kemudian mentobati dosa, kemudian yang ketiga terapi dengan Al-Quran. Yang keempat apa? Untuk mempercepat kesembuhan. Dawu mardokum bis sodaqah. Suruhlah, perintahkanlah kepada orang-orang yang sakit, obati dengan yang namanya sedekah. Obati dengan yang namanya sedekah. Tapi sedekahnya bukan 2.000 Bu. Ya, bukan 2.000, bukan 1.000, tapi sedekah yang memang kita itu terasa berat untuk mengeluarkan. Kan tergantung level penyakit tuh ya. Mosok kanker stadium 4 sedekahnya 2.000 kan ya wagu tuh ya. Kalau makin berat sakitnya, sedekahnya harus makin berat mengeluarkannya. Ya Allah, kalau membaca Quran dengan keberkahan Al-Quranmu, sembuhkanlah sakit saya. Ya Allah, dengan sedekah, maka sembuhkan sakit saya ya Allah. Semoga sedekah ini menjadi wasilah penyembuhan dari sakit saya. Cari anak yatim. Cari anak yatim yang miskin, dari keluarga yang miskin. Sebab yatim kan ada yang kaya ya. Orang tuanya kaya. Ya. Tapi ada juga orang tua ngakunya yatim. Begitu ada bantuan yatim, melu ngacung ya. Umurnya berapa? Sudah 40 tahun Ustaz. Itu yatim itu ya. Bapak-bapak di sini saya yakin yatim piatu semua ini. Ya, carilah anak yatim. Termasuk apa? Dalam ruqyah itu kami diajarkan guru saya, kalau untuk kepingin mengembalikan keburukan sihir yang dikirim oleh dukun, salah satunya adalah sedekah ke anak yatim.
itu nanti sihirnya dikembalikan kepada, keburukannya dikembalikan kepada si tukang sihirnya atau yang minta sihir tadi, Pak. Cari anak yatim, sedekah, kasih sedekah, dilus-lus kepalanya. Ya, siapa yang menyantuni anak yatim, maka Allah akan lembutkan hatinya. Yang kedua apa? Allah akan berikan apa yang dia minta. Allah akan kabulkan doanya. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Cari anak yatim. Nah, anak yatim SD SMP kan patut tuh ya. Anak yatim 40 tahun dilus-lusi rewel geger geden ya toh. Ya, anak yatim itu intinya sebelum balik, kalau sudah balik maka dia statusnya bukan lagi anak yatim. Ya, dawu mardokum bisodaqah. Yang selanjutnya apa? Supaya untuk mempercepat kesembuhan dengan terapi ibadah. Puasa. Sumu tasihu. Berpuasalah, maka puasa itu akan menyehatkanmu. Maka diantara kami ketika nangani pasien itu, saya sering sampaikan, sarankan banyak-banyak berpuasa. Tetapi harus sesuai dengan dokter. Kalau dokter mengatakan, Bu jangan, kalau puasa bahaya, ya jangan. Ya, sebab ada orang sakit yang dia mampu untuk berpuasa, ada orang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa. Itu konsultasikan ke dokter dulu. Ya. Tapi yang pasti puasa ini menyehatkan. Kalau tidak mampu puasa ya sudah banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Kemudian itu puasa ya, itu puasa. Makanya Nabi Muhammad itu ya sehat banget ya, luar biasa. Beliau itu sakit berapa kali? Nabi Muhammad itu sakitnya berapa kali? 2 atau 3 kali ya. Itu pun sakit beliau bukan karena faktor internal, Pak. Itu faktor eksternal. Beliau sakit itu karena disihir. 1. Kebalik, beliau yang pertama sakit itu karena diracun. Kemudian beliau disihir. Kemudian yang ketiga, sakitnya beliau itu sakit sakaratul maut. Jadi nggak ada Nabi Muhammad itu yang sakit faktor internal itu nggak ada, Pak. Faktornya eksternal semua, karena diracun, karena disihir, kemudian karena mendekati ajal beliau. Beliau sakit, demam tinggi dan bahkan demamnya. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, bagaimana supaya kemudian mempercepat penyembuhan dari sakit kita? Sholat tahajud. Sholat tahajud. Dari Bilal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian melakukan sholat malam atau qiyamul lail, karena hal tersebut merupakan kebiasaan para orang-orang soleh sebelum kalian, orang-orang soleh terdahulu. Kemudian karena qiyamul lail tersebut sebagai bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah. Berarti memang kita ini butuh Allah banget. Pada saat itulah Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta aku kasih, siapa yang doa aku kabulkan, siapa yang tobat aku ampuni. Itu di sepertiga akhir malam, di waktu sahur ya. Berarti kalau ada orang yang bangun sholat tahajud pada saat itu, ya berarti dia kepingin ketemu Allah. Berarti dia itu memang betul-betul butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang masih tidur ya nggak pati ya butuh kan ini ya. Jadi artinya ya sebelum subuh lah bangunnya. Kemudian mencegah dari perbuatan dosa, pelebur kesalahan. Ini yang terakhir. Wa madradatun lidain anil jasad. Orang yang sholat tahajud, kalau dia punya sakit, maka sholat tahajudnya itu bisa sebagai penolak sakit dalam jasad, atau Allah akan memberikan kesembuhan. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz, waktu ruqyah yang paling bagus, ruqyah mandiri ya, waktu ruqyah mandiri yang paling bagus itu adalah waktu sholat tahajud, setelah sholat tahajud atau sebelum subuh. Ini waktu yang paling baik untuk terapi ruqyah mandiri.
Tapi kalau saya meruqyah, ditanya Ustadz kapan waktu yang baik ya saya mau ruqyah nih, saya selalu menjawab waktu duha. Waktu duha itu waktu yang biasanya saya sering pakai untuk meruqyah pasien. Kenapa? Karena waktu duha itulah waktu di mana Nabi Musa menghadapi para tukang sihirnya Fir'aun. Waktu duha. Jadi yang paling bagus untuk menerapi atau meruqyah. Tapi kalau berbicara ruqyah mandiri, maka saya sering sarankan setelah sholat tahajud. Maka itu yang waktu yang paling, Masya Allah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat sekali. Yang terakhir sebagai penutup, doa. Jelas ya? Ud'uni astajib lakum. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Cuma masalahnya kita itu sekarang kurang menganggap doa itu sebagai senjata. Doa itu kayak semacam formalitas atau nek wis kepepet. Ya. Harusnya kalau itu senjata ya di awal. Di awal. Ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan bacaan Quran tadi, sebagaimana yang Dr. Agus Rahmadi sampaikan, Biomed itu beliau menyampaikan bagi yang sakit minimal 1 hari 2 juz. Itu sama beliau sudah diteliti dan sudah banyak jurnalnya. Nah maka Al-Baqarah sudah 2,5 juz, insya Allah sudah mencukupi. Ya. Insya Allah semoga Allah memberikan kesembuhan bagi yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan kita untuk kemudian bisa terapi ibadah ya. Tadi namanya terapi ibadah ya, berterapi dengan ibadah-ibadah yang kemudian kita kerjakan. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.